Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kembali saya menghadapi sebuah persoalan kompor gas LPG api 100 semacam ini. Ya, jadi kompor ini tidak normal ya, walaupun di pengapiannya hidup ya, tapi tidak bisa besar. Nah, yang jadi persoalan adalah terjadinya kebocoran pada pematik atau saluran api di pematik kompor tersebut ya. Jadi kalau diceklekan tidak bisa hidup, tapi begitu tombol dipenyet ya, tombol ditekan, apinya langsung menjalar besar ya. Jadi ini kompornya nyalanya semacam ini, tidak bisa besar karena apa? Banyak ada penyumbatan di dalam mesin kompor ini. Nah, ini tekan tombol kecil semacam ini, saya tekan ya, tekan sedikit gini, apinya besar. Ini dikorekan pematiknya ya. Persoalannya adalah dikorekan pematik kompor ini ada yang bocor. Dan ini sangat berisiko apabila tidak segera diantisipasi. Ya, jadi ini saya balik kompornya, kondisi semacam ini. Yang bocor di dalam mesin ini adalah saluran ini. Ya, ini bocor terlalu besar apinya, dan ini adalah pemancing pematik kompor. Ya, kalau ini bocor, seandainya bodi kompor ini tidak terbuat dari bahan yang kuat, sudah terbakar kompor ini. Ya, ini berhubung dari besi cor, sangat kuat sekali, tebingnya pun juga kuat. Ini nanti akan kita perbaiki persoalannya di mana dan solusinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sudah saya buka kompor gas ini, mesinnya saya buka, ternyata memang betul ada kebocoran. Ya, ini sampai terbakar, tebing ini sampai klang semacam ini. Ini persoalan yang bisa sering terjadi, yang bisa juga dialami oleh pengguna kompor gas yang lainnya, atau merek-merek kompor yang lainnya, atau desain kompor yang lainnya. Apabila pematik korek apinya bocor, ini sangat beresiko di bodi kompornya. Ya, ini saluran korekannya semacam ini. Nah, ini sampai kebakar. Nah, ini solusi yang akan saya lakukan adalah nanti mesin daripada korekan pematik ini ya, lubang kecil ini akan saya tutup salurannya ini. Ya, ini ada saluran untuk apinya, saya tutup, tidak permanen tapi gasnya tidak bocor. Nah, ini kebocorannya di sini nih. Nah, ini sangat besar. Sementara di sepuyer kompor ini kalah dengan tekanan yang ada di korekannya ini. Nah, harusnya seimbang ya, harusnya besar di sepuyer yang ke tunggu kompor. Berhubung ada yang bocor di sini, akhirnya gasnya keluar besarnya di saluran ini. Nah, ini nanti akan saya tutup lubang ini ya, tidak 100% tutup mati total, tapi hanya di salurannya supaya nanti yang keluar ke sepuyer kompor dan ke tunggu kompor itu lebih maksimal. Ya, ini saya tutup dengan karet saya bakar ya, karet saya bakar saya tutup nanti biar tidak ada kebocoran lagi yang besar ya. Nah, nanti kalau sudah saya tutup berarti korekan pengapiannya mati, tapi kompor ini akan normal dengan menggunakan bantuan korek api. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara menghidupkan kompor gas dengan korek api yang benar dan aman. Nah, ini saya buka dulu sepuyernya kompor ini untuk saya bersihkan dan saya servis kondisi mesinnya. Ini sepuyer dua-duanya saya buka, saya cek bersihnya. Nanti dari dalam mesin ini juga akan saya bersihkan supaya normal kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk kompor gas model semacam ini memang sangat rentan sekali dengan namanya penyumbatan, sebab penggunaannya ini memang luar biasa. Dan nyala apinya harusnya menggunakan regulator low pressure, ini digunakan regulator tekanan tinggi. Ini sudah saya pasang lagi kompor gasnya, mesinnya sudah saya servis, kemudian saya sudah siapkan korek dan untuk menghidupkannya dengan cara yang lebih aman semacam ini.
Contohnya saya buka kompor gas ini, tombolnya saya on-kan, kemudian korek saya siapkan dari bawah semacam ini. Ini akan terasa lebih aman, tangan kita terlindungi dan tidak berbahaya. Syaratnya yang penting kita jangan dari atas kompor, dari samping atau dari bawah kompor untuk menghidupkan kompor dengan bantuan korek api. Ya, ini bawahnya sudah tidak bocor ya, karena sudah saya tutup tadi salurannya, sehingga kompor ini normal, apinya besar, tidak kayak tadi di awal, apinya kiyup-kiyup kecil, tidak bisa ngangkat. Ya, ini sudah aman, bisa dipergunakan walaupun menggunakan bantuan korek api, tapi lebih efektif dan lebih aman daripada cetat tidak keluar gas, tidak keluar api, gasnya akan cepat habis. Ya, sekali lagi dengan korek di bawah kompor semacam ini, ya, kita hidupkan kompornya, tidak berbahaya apabila kita tahu caranya. Nah, yang kedua nanti saya kasih tahu di akhir video ya, menggunakan lidi panjang ya, menggunakan lidi panjang untuk menghidupkan kompornya. Nanti di akhir video akan saya kasih tahu sedikit ya. Kalau Anda menggunakan korek takut ya, kita menggunakan lidi yang panjang atau korek tembakan yang panjang itu. Ini alternatif solusi terbaik apabila pengorekan api atau pengapian pada kompor gas Anda bermasalah dan ada kebocoran. Sebab regulator ini tekanannya tinggi sekali. Ini akan lebih mempercepat terjadinya penyumpelan pada sepuyer kompor. Ini kompor apinya sudah normal ya, sehingga bisa dipergunakan lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau korekannya hidup terus atau pengorekannya mati. Ya, kita bisa menggunakan alternatif sederhana apabila memang itu diperlukan. Hidupkan kompor Anda dengan korek api atau bantuan lidi yang panjang atau korek tembakan, itu akan lebih efektif dan lebih aman dan nyaman. Itu informasinya, semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih, selamat siang.